Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi adzana ba'da ibadihi bit-ta'bir. Fasarat ibaratuhu mafhumatan maqbulatan wa la ta'yir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul aliyyul kabir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin as-sirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil asir, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib, para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan hidayah serta inayahnya kita pada malam ini dapat kembali berkumpul, bertemu di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Rasulullah wa Habibih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari akhir. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'atu wa thamanuna ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-184 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi. Man udhina lahu fit ta'bir hasunat bi masami'il khalqi ibaratuhu wa julliyat ilaihim isyaratuhu. Yang artinya, man udhina lahu fit ta'bir, barang siapa yang diberikan izin baginya pada mentakbirkan, menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah pada pendengaran makhluk ibaratuhu, ibaratnya orang yang diizini tersebut, dan jelaslah kepada mereka itu isyaratuhu, isyaratnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ada perbedaan antara ibarat dengan isyarat. Jadi suatu perkataan yang dimaknai dengan makna yang zahir, makna yang dekat, maka itu disebut ibarat. Apabila perkataan itu dimaknai dengan makna yang batin atau makna yang jauh, namun ada persesuaian dengan makna yang dekat, maka itu disebut adalah isyarat. Sebagai contoh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, anzala minas sama'i ma'am fasalat awdiyatum biqadariha. Nah, itu kalau ibarat, maka artinya adalah Allah yang menurunkan dari langit air, maka berisilah lembah-lembah itu dengan kadarnya. Nah, apabila dimaknai seperti itu, maka itu namanya ibarat. Allah yang menurunkan air dari langit, maka air itu berkumpul di suatu lembah, maka seapa besarnya lembah itu, seitulah isinya air. Artinya makin besar sumurnya, makin banyak airnya. Nah, itu
ibarat. Adapun isyarat, anzala minas sama'i ma'an fasalat awdiyatun biqadariha, Allah yang menurunkan ilmu, Allah yang menurunkan Al-Quran, maka mengalirlah itu ilmu, itu Al-Quran di dalam hati manusia dengan kadar hati tersebut. Nah itu ngarannya, itu namanya dimaknai dengan isyarat. Nah orang yang diberi izin dalam menguraikan ilmu-ilmu kaum sufi, maka baguslah di pendengaran para pendengarnya ibaratnya, dan jelas kepada mereka itu isyaratnya. Para muhibbin rahimakumullah, alamatul ma'zun bi ta'bir ilmil qaum ay yakuna kalamuhu mafhuman maqbulan muta'assiran bi qulubis sami'in wa in takallama bi kalamin wajizin khafif lianna kalamahu maksubun bil anwar. Tanda orang yang diberi izin, masdarul izinnya, tempat timbul izinnya itu bisa dari guru pembimbingnya, syekh mursyidnya yang memberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu, atau bisa pula izin langsung dari Allah melalui alamat-alamat tanda-tandanya. Nah, alamat orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu yang berhubungan dengan kaum sufi, bahwa adalah perkataan orang itu mafhuman, dipaham. Uraian orang itu dimengerti, diterima, berbekas di hati para pendengarnya, sekalipun dia berkata-kata dengan perkataan yang singkat, ringan, sederhana, tetapi orang mengerti, orang paham, dan berbekas di hati mereka. Itu tanda bahwa yang menguraikan ilmu itu adalah al-ma'zun, orang yang diberi izin untuk menguraikannya. Nah, kenapa demikian bisa dipaham, bisa diterima, bisa berbekas di hati pendengarnya? Li'anna kalamahu maqsuun bil anwar, karena ungkapan orang tersebut, karena keterangan dari orang yang diberi izin itu maqsuun bil anwar, dibalut, diberi pakaian dengan pakaian cahaya-cahaya yang bisa masuk ke dalam hati para pendengarnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ini hikmah yang 184, 85 masih berhubungan dengan hikmah-hikmah yang sebelumnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-ma'zun bit ta'bir la budda ay yakuna mukhlishan bi ta'birih. Orang yang diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu, khususnya ilmu-ilmu sufi, orang yang menguraikannya itu, yang dapat izin tersebut, ayyakuna mukhlisan, bahwa dia mesti ikhlas, bita'biri, pada menguraikannya itu. Orang yang diberi izin itu pasti orangnya mukhlis, orangnya ikhlas dalam menyampaikan ilmu-ilmu. La yarumu riyasatan walad dunya wa la yas'alu ajra. Nah, dia tidak mengharapkan, tidak menghendaki kedudukan, tidak menghendaki duniawi, dan tidak minta upah dalam hal menyampaikan ilmu-ilmu tersebut. Nah, dia mukhlis karena Allah semata. Qala ta'ala hikayatan an Nuhin alaihi salam, wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang Nabiullah Nuh alaihi salam. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, aku tidak minta atas kalian atas tablik itu malan, harta. Aku tidak minta upah menyampaikan risalah Allah itu.
In ajriya illa 'ala Allah, tidak ada pahalaku melainkan atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang diberi izin menyampaikan, menguraikan ilmu-ilmu tersebut, orang ini mesti mukhlisan, mesti ikhlas, tidak mengharapkan upah, tidak mengharapkan kedudukan duniawi dan lain-lainnya. Sebagaimana contoh Nabi Nuh alaihi salam. Nah, yang pertama itu ayyakuna mukhlisa wa ayyakuna mutawakkilan 'ala Allah wa la yahrisu illa 'ala ada'i amanati tabligh. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu bahwa dia itu bertawakal atas Allah dan dia tidak ada keinginan melainkan hanya menunaikan amanah menyampaikan ilmu itu. Ilmu ini kan mesti disampaikan. Jadi mereka menyampaikan ilmu itu kepada makhluk, kepada manusia, tidak ada tujuan lain selain adalah menunaikan amanah itu, menunaikan amanah. Wa ayyakuna harisan ala hidayatis sami'in. Orang yang diberi izin untuk berdakwah, diberi izin untuk menguraikan ilmu-ilmu itu, dia mestinya ingin bahwa pendengarnya itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang diberi izin untuk menyampaikan ilmu, orang tersebut harisun, sangat ingin bahwa pendengarnya itu mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ayyakuna mukhatiban 'ala as-sami'in biqadri uqulihim. Orang yang diberi izin menyampaikan ilmu itu bahwa dia adalah menghitab kepada pendengarnya dengan kadar akal mereka. Dia akan menyampaikan ilmu-ilmu sesuai kemampuan para pendengarnya untuk mencerna, memahaminya. Yang kelima, wa ayyakuna mustaqimah, bahwa dia adalah istiqamah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itu tanda-tanda orang yang ma'zun, yang diberi izin untuk menyampaikan ilmu-ilmu kepada makhluk, kepada manusia, wabil khusus ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kaum sufi itu.